Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Kekuatan Phoenix untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jun Zhao yang memberikan vasnya kepada Feng Wu sesuai janji sebelumnya. Setelah itu Feng Wu pun membawa vas itu ke alam cincin. Kemudian burung spiritual itu memecahkannya dan menunjukkan bentuk aslinya yang berupa pecahan bintang. Lalu muncul cahaya yang menunjukkan di mana lokasi pecahan selanjutnya yang berada di Akademi Junwu. Di tempat lain, diperlihatkannya ketua Anya yang sedang membicarakan pergerakan dari bintang, yang kemungkinan ada seseorang yang sedang membangkitkan mujizat kembali. Oleh karena itu ia meminta agar Ming Ye mengawasi Master Huyu Dao di sana. Lalu Ming Ye pun mengawasi Master Huyu Dao yang menyapu di halaman perpustakaan, dan di sini Ming Ye merasa ada sesuatu di perpustakaan tersebut. Ia kemudian bertemu dengan King Luan yang menanyakan apa tujuan Ming Ye berada di akademi. Akan tetapi Ming Ye meminta agar tidak ikut campur dalam urusannya, sehingga King Luan pun memberikan ancaman untuk tidak menyakiti perguruannya. Sementara itu Jun Zhao sedang bersama Kaisar dan Ratu. Namun di sini sang ratu justru meminta Jun Zhao untuk menikahi King Luan, yang membuat Jun Zhao menolak perjodohan itu karena ia yang mencintai Feng Wu. Sehingga sang Kaisar pun memberikan hukuman kepada Jun Zhao karena telah membantah dari sang ratu. Diperlihatkannya Jun Zhao pun memilih untuk menerima hukumannya tersebut. Tempat itu seperti altar petir yang terus menyambar, dan ia harus berlutut selama 2 jam di tempat tersebut. Di sisi lain, Feng Wu yang diundang oleh Huyu Dao untuk ke perpustakaan. Huyu Dao mengatakan jika ia sudah memperhatikan Feng Wu selama ini, ia merasa apa yang ingin Feng Wu ketahui ada di perpustakaan tersebut. Oleh karena itu ia pun memberikan kunci perpustakaan. Namun Feng Wu dilarang untuk memberitahukan orang lain mengenai hal ini. Singkatnya malam pun tiba dan Feng Wu yang masih berada di perpustakaan sedang bersiap-siap untuk pulang. Namun di sana ia melihat ada seseorang yang menyusup ke sana, dan ternyata itu adalah Ming Ye. Oleh karena itu ia pun menjelaskan kalau ia di perpustakaan seharian karena ingin mengejar ketertinggalan belajarnya. Keesokan paginya Feng Wu pun kembali ke perpustakaan. Namun di sana ia bertemu dengan Xuan Yi yang mengatakan kalau saat ini sang ratu sedang berada di akademi untuk mengadakan calon tarian pedang, dan ia pun menyarankan Feng Wu untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun di sini Feng Wu tidak peduli akan hal itu. Diperlihatkannya sang ratu menemui murid Akademi Sekte Junwu dengan menyampaikan keinginannya untuk para murid di sini yang melakukan tarian pedang untuk ulang tahunnya nanti, dan pemilihannya secara kompetisi agar adil bagi semuanya. Di malam harinya diperlihatkan Jun Zhao yang sedang gundah karena Feng Wu yang belakang ini selalu menghindarinya. Dengan waktu bersamaan King Luan yang sedang mencoba untuk mengendalikan darah Phoenix. Namun meskipun sudah berusaha ia tetap tidak mampu untuk mengendalikannya. Keesokannya di halaman akademi, diperlihatkannya Zhao Ge yang dibuli oleh Mu Yao dan pasukannya. Di sini mereka merendahkan Zhao Ge dan Feng Wu, yang membuat Zhao Ge menjadi marah kepada Mu Yao. Dengan alasan itulah Mu Yao pun menyerangnya yang membuat Zhao Ge menjadi terluka. Dan beruntungnya datang Feng Sun bersama Xuan Yi yang segera menyelamatkannya. Setelah itu para master pun memarahi Mu Yao dan akan menghukumnya. Namun di sini Mu Yao tetap membela diri dan merasa tidak bersalah. Di sini King Luan juga meminta maaf karena tidak bisa mengawasi adik seperguruannya itu, dan ia berjanji akan keluar dari perguruan jika sampai terulang kembali. Namun Feng Wu yang baru datang ke sana tidak terima dan ingin menegakkan keadilan, sehingga ia pun mengajukan diri untuk ikut kompetisi tarian pedang sebagai bentuk tantangan King Luan kepada dirinya.
Singkatnya, berita pertandingan itu pun langsung tersebar di akademi. Dan di sini Feng Wu merasa menyesal akan keputusannya menerima tantangan dari King Luan. Dengan melihat keadaan itu, Jun Zhao pun membawa Feng Wu ke suatu tempat. Tempat ini dulunya ditemukan oleh Jun Zhao secara tidak sengaja. Ia dulu sering melatih dirinya sendiri di sini. Oleh karena itu saat ini ia ingin melatih Feng Wu tentang teknik berpedang. 没剩几天了。 Singkatnya, pertandingan antara Feng Wu dan King Luan pun dilaksanakan. Pemenang akan ditentukan ketika pita yang terikat pada tangan mereka terjatuh. Di sini King Luan cukup kewalahan menghadapi Feng Wu. Karena itu ia pun menggunakan jurus terkuatnya. Ia menggunakan jurus burung es yang membuat wilayah sekitar menjadi membeku. Namun ketika King Luan akan melancarkan serangannya, muncul burung Phoenix dari dalam cincin Feng Wu, yang pada akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Feng Wu. Setelah pertarungan itu, Feng Wu pun menyadari jika orang yang mengambil darah Phoenix-nya dulu adalah King Luan. Tak lama setelah itu datang Ratu ke sana dengan menanyakan apa yang telah terjadi, dan Feng Wu pun langsung mengadukan hal itu kepada sang ratu. Namun di sini sang ratu justru membela King Luan dengan mengatakan jika gelang itu ia yang memberikannya. Setelah itu Feng Wu kecewa karena tak ada yang percaya kepada dirinya. Oleh karena itu Jun Zhao pun meminta Xuan Yi dan Feng Sun untuk menyelidikinya tentang gelang tersebut. Sementara King Luan meminta maaf atas kesalahannya. Namun sang ratu lebih tertarik dengan gelang darah Phoenix itu. Ia merasa darah Phoenix itu tidak bisa digunakan sembarangan orang. Namun sang ratu membiarkan gelang itu untuk dibawa oleh King Luan. Sementara Feng Wu sedang memikirkan cara untuk mendapatkan darah Phoenix-nya kembali. Lalu datang Jun Zhao ke sana yang menjelaskan kenapa ia tidak langsung membelanya sebelumnya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Diperlihatkannya pesta ulang tahun sang ratu pun dilaksanakan. Dan semua murid akademi beserta tamu undangan sudah sampai di sana. Lalu pertunjukan Feng Wu dan Jun Zhao pun dimulai dengan tarian pedang yang sudah mereka latih bersama. Dan semua orang yang melihat itu pun merasa terhibur. Setelah itu mereka pun mengucapkan selamat kepada sang ratu. Dan setelah mereka pergi, para tamu mulai membicarakan Feng Wu tentang bagaimana kemampuan Feng Wu yang membuat mereka kagum. Bahkan Kaisar pun baru menyadari jika Feng Wu adalah tunangan Jun Zhao sebelumnya. Dan di saat itulah King Luan maju ke depan memberikan hadiah. Lalu sang ratu pun langsung mencoba membujuk Kaisar untuk menjodohkan Jun Zhao dengan King Luan. Namun Jun Zhao yang mengetahui hal itu langsung menghentikan rencana tersebut dengan mengakui kalau ia yang sangat mencintai Feng Wu, yang membuat sang Kaisar menjadi marah kepada Jun Zhao. Kaisar lalu melihat buku yang dijatuhkan oleh Jun Zhao yang membuatnya akan teringat pada istrinya yang sudah meninggal. Oleh karena hal itu, Kaisar mengizinkan Feng Wu untuk menjadi istrinya Jun Zhao selama Feng Wu mendapatkan kembali darah Phoenix-nya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Sang Kaisar yang sedang baca buku tiba-tiba jatuh pingsan. Sang Kaisar yang selesai diperiksa lalu datang Jun Zhao bersama Feng Wu. Dan di sini sang ratu meminta untuk Jun Zhao tidak perlu khawatir karena keadaan sang Kaisar yang sudah membaik. Setelah itu Jun Zhao pun menanyakan tentang keadaan ayahnya itu. Dan di sini Ketua Ning menjelaskan kondisi Kaisar yang begitu aneh, yang mana kemungkinan ada seseorang yang mencoba untuk meracuni sang Kaisar. Dan oleh karena itu ia pun meminta agar Jun Zhao mengawasi sang Kaisar.
就会出现。 Di sisi lain, pelayan kaisar langsung dipanggil untuk menemui sang ratu, yang ternyata sang ratulah yang telah memberikan beberapa pil yang sudah disiapkan untuk meracuni sang kaisar secara perlahan. Namun dikarenakan hari ini pelayan itu lupa untuk memberikan pil itu kepada sang kaisar, membuat pil racun itu gagal dalam membunuh sang kaisar, sehingga pelayan itu pun dibunuh di sana. Dan setelah itu mayat pelayan tersebut pun lalu digantung seolah-olah terjadi bunuh diri. Kemudian diperlihatkannya semua master diundang untuk datang ke istana sekte Junwoo. Dengan bersamaan Feng Wu juga berencana ke perpustakaan dan ia melihat lampu perpustakaan yang masih menyala. Namun ketika masuk ia malah menemukan Ketua Ning yang sudah terluka parah. Dan Gawe yang kebetulan ke sana juga melihat Feng Wu bersama dengan Ketua Ning, yang malah Feng Wu ditangkap untuk diinterogasi atas penyerangan tersebut. Saat ini teman-teman Feng Wu sudah mendengar kabar tentang kasus tersebut dan Ming Ye yang mendengar itu langsung pergi untuk menyelamatkan Feng Wu. Namun Feng Wu memilih untuk tinggal dan meminta Ming Ye agar bekerja sama dengan Jun Zhao dalam memecahkan kasus ini. Keesokannya Ming Ye pun menyusup ke istana Junho dan di sana ia membuat keributan dengan menerobos pasukan penjaga. Namun semua itu dihentikan oleh Jun Zhao dengan mengatakan kalau Ming Ye merupakan temannya. Sang kaisar yang ke sana juga ingin menangkap Ming Ye, namun dikarenakan Jun Zhao menganggap Ming Ye temannya, sang kaisar pun membiarkan mereka keluar. 喂，刚才你说我们是朋友。 Setelah itu Ming Ye pun menjelaskan jika dirinya sudah punya rencana untuk mengeluarkan Feng Wu dari tuduhan tersebut. 还不是得求我？ Diperlihatkannya para master yang sedang berkumpul. Lalu ada laporan jika Ketua Ning yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu kabar tersebut membuat pembunuh itu masuk ke kamar Ketua Ning dan ingin membunuhnya. Yang ternyata kabar itu hanyalah jebakan dari Ming Ye yang berakhir mereka harus bertarung di sana. Yang ternyata pelakunya adalah Master Huyu Dao dan ia pun menyandra Gawe dengan meminta agar membawakan Feng Wu ke perpustakaan. Kemudian semua orang sudah berkumpul di depan perpustakaan dan datang juga Feng Wu sesuai permintaan dari Huyu Dao, sehingga Feng Wu pun akan masuk ke dalam perpustakaan tersebut dengan ditemani oleh Jun Zhao. Setelah di dalam diperlihatkannya Huyu Dao yang sedang melihat lukisan. Melihat itu Jun Zhao pun mengetahui kalau itu adalah lukisan dari Yunyang yang merupakan gurunya di masa lalu. Di sini Huyu Dao pun membenarkan jika ia adalah pelaku penyerangan tersebut. Lalu ia pun menceritakan bagaimana pembunuhan itu terjadi yang merupakan dendam dari Huyu Dao kepadanya sejak 35 tahun yang lalu karena Yunyang yang mati di akademi tanpa jasa tersisa. Di saat itulah Huyu Dao sebenarnya akan ditunjuk sebagai ketua akademi di masa lalu. Namun Ketua Ning mengambil alih karena Ketua Ning yang merupakan dari klan Junwoo. Dan saat itu Ketua Ning pun membujuk Huyu Dao agar merelakan posisi itu dengan alasan Yunyang yang merupakan seorang murid akan dijadikan guru di akademi ini. Setelah itu Huyu Dao pun pergi berkelana dan ia pun kemudian menemukan buku yang ditulis oleh Muji Zhao tentang kematian Yunyang yang dibunuh oleh Ketua Ning. Dan karena hari ini adalah hari kematian dari Yunyang, ia pun akan menghancurkan akademi sekte Junwoo ini sehingga ia pun bertarung melawan mereka semua. Sedangkan Jun Zhao dan Feng Wu yang dikurung di dalam ruangan anti spiritual oleh Huyu Dao, dan di sana mereka sedang mencari celah untuk keluar dari ruangan tersebut sehingga Feng Wu pun menemukan sebuah lukisan gurunya. Pintu itu kemudian bereaksi pada cincin Feng Wu dan membuka ruang rahasia. Di sana terdapat sebuah terowongan yang mengarahkan mereka berdua ke sebuah ruangan. Di sana mereka mengetahui kalau yang tinggal di tempat ini adalah perempuan. Namun sepertinya orang itu sudah meninggalkan tempat itu. Dan Feng Wu lalu menemukan sebuah surat dari Yunyang untuk Huyu Dao. Sementara di luar Huyu Dao berencanakan menggunakan pil pemecah nadi. Dengan pil itu kekuatannya akan meningkat 3 kali lipat. Namun setelah efeknya telah habis maka nadinya akan hancur dan mati.
Di sana Master Fang meminta agar Hu Yudao menghentikannya. Namun Hu Yudao malah berniat akan membunuh Master Fang. Beruntungnya Xuan Yi dan Peng Sun datang ke sana untuk menghentikan itu, dan mereka semua lalu bekerja sama membentuk formasi penyerangan. Kemudian datang Feng Wu yang membawakan surat dari Yunyang untuk Hu Yudao, namun Hu Yudao tidak memperdulikannya. Dengan bersama Jun Zhao, Feng Wu pun mencoba untuk mendekati Hu Yudao dan memberikan surat itu menggunakan kekuatan spiritualnya, yang mana Yunyang meminta agar Hu Yudao tidak balas dendam, dan dengan mengetahui hal itu Hu Yudao pun kembali menjadi tenang. Setelah itu Hu Yudao pun memberitahukan kepada Feng Wu di mana serpian bintang selanjutnya, karena ia tahu kalau Feng Wu merupakan murid dari Mu Ji Zhao. Singkatnya, kakek Ba pun datang ke kota Yuan untuk memberikan penghormatan kepada Hu Yudao. Lalu datang Master Fang juga ke sana yang sangat menyesal atas kematian sahabatnya itu. Sedangkan Ratu Junwu yang tidak ingin rencana jahatnya diketahui oleh Feng Wu, ia pun memerintahkan King Luan untuk membunuhnya dan meminta King Luan untuk mempelajari teknik bela diri kepada ketua Anye. Di sisi lain, Feng Wu pun kembali ke dalam perpustakaan karena ingin mencari benda yang ditunjukkan oleh Hu Yudao, yang ternyata itu adalah berisikan pecahan bintang dan buku yang akan membantu kultivasi Feng Wu. Kemudian ia pun langsung ke alam cincin, dan di sana burung spiritual meminta agar Feng Wu segera menggunakan serpian bintang tersebut. Ketika serpian itu bersatu, pohon-pohon di sana mulai bermekaran dan muncul pergerakan pada tubuh Mu Ji Zhao. Sementara King Luan yang sedang berkultivasi dengan teknik dari sekte Anye, namun di sana King Luan tidak sanggup dalam mempelajari teknik tersebut. King Luan yang memiliki rencana lain untuk membunuh Feng Wu, ia pun menemui Zhao Ge untuk membicarakan tentang Feng Wu, yang dimana saat ini Feng Wu menjadi aneh dan selalu menghindar dari teman-temannya karena telah memakai sebuah cincin. Oleh karena itu ia pun meminta Zhao Ge untuk mengambil cincin tersebut dan membuangnya ke sebuah goa yang terletak di gunung belakang. Lalu Zhao Ge pun menemui Feng Wu yang kebetulan akan mandi, dan di saat itulah ia menyusup dan mengambil cincin milik Feng Wu tersebut. Namun ia yang sudah sampai di gunung itu tiba-tiba ada siluman yang menyerangnya dan membawanya ke sebuah tempat. Sedangkan Feng Wu yang mencari keberadaan Zhao Ge, dan penjaga di sana mengatakan kalau Zhao Ge keluar ke belakang gunung. Keesokan harinya Feng Wu pun datang ke hutan untuk mencari Zhao Ge, dan di sana ia pun melihat siluman itu dan mengejarnya hingga sampai ke dalam goa. Namun setelah di sana ia sangatlah terkejut karena Zhao Ge yang berteman baik dengan siluman itu. Siluman itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia, yang ternyata ia adalah siluman yang sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Dan di sini Zhao Ge pun memberikan kembali cincin milik Feng Wu, yang ternyata siluman itu tahu tentang cincin milik Mu Ji Zhao tersebut. Siluman serigala itu lalu menceritakan siapa dirinya, yang saat itu ia menyamar di dunia manusia sebagai pelayan. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang mengajarinya menulis dan jatuh cinta kepadanya. Meski sudah tahu identitas sebenarnya, namun mereka tetap saling mencintai. Mereka lalu menikah dan memiliki seorang anak. Namun keluarga pria itu mengetahui identitasnya, yang membuat mereka menjadi dipisahkan. Ia kemudian menunggu kekasihnya di gunung sampai 3 bulan. Namun karena tidak datang juga, ia pun memutuskan untuk melihat kekasihnya tersebut dan mengetahui jika kekasihnya sedang bunuh diri.
Setelah itu Feng Wu pun akan pergi keluar untuk mencari tanaman obat. 找你和孩子们好好在一起。 Sedangkan Jun Zhao yang mengetahui kalau Feng Wu berada di gunung, mereka pun memutuskan untuk mencarinya di sana. Namun saat itu mereka melihat kelompok Mingye dan karena itu mereka pun memutuskan untuk bergerak terpisah. Di sini Jun Zhao menanyakan keberadaan Feng Wu kepada Mingye. Namun Mingye yang tidak tahu tentang hal itu membuat mereka pun bertarung. Dengan waktu bersamaan ketua Anye pun masuk ke dalam gua dan menyerang mereka. Namun ketua Anye masuk ke sana menyamar sebagai Feng Wu dan membunuh anak serigala itu. Dan ketika Feng Wu kembali ia sudah melihat mereka jatuh pingsan. Bahkan siluman itu kemudian bangun dan melihat anak-anaknya yang sudah mati. Yang mana sebelumnya ia melihat Feng Wu yang telah membunuh anaknya tersebut. Lalu datang Xuan Yi dan Feng Sun menghentikan siluman serigala itu dan mereka pun kabur dari sana. Sedangkan sang ratu mulai memberontak sang kaisar dengan mengatakan jika dirinya lah pelaku yang meracuni kaisar sebelumnya. Dan dari sinilah kaisar akhirnya tahu kalau sang ratu telah bekerja sama dengan ketua Anye. Lalu datang ketua Anye ke sana yang langsung menyerang sang kaisar dan mengurungnya ke dalam tahanan. Sehingga sang ratu pun saat ini mengambil alih posisi kaisar tersebut. Sedangkan Jun Zhao terus melakukan pertarungan dengan Mingye. Bahkan Feng Wu dan lainnya juga sedang berusaha dari kejaran siluman serigala itu. Yang ternyata saat ini sang ratu dan sekte Anye sedang bekerja sama untuk menaklukkan siluman serigala tersebut. Karena mereka tahu kalau siluman itu memiliki kekuatan spiritual yang sangatlah luar biasa yang mampu membunuh Feng Wu nantinya. Di sana Feng Wu yang tidak ingin siluman serigala itu tersakiti. Ia pun langsung menemuinya yang seketika siluman serigala itu pun berhasil ditenangkan dengan melihat pesan dari Muji Zhao. Dan setelah itu Feng Wu pun jatuh pingsan di tempat. Lalu datang King Luan dan pasukannya yang ingin menangkap Feng Wu dan lainnya kecuali Zhao Ge. Bahkan ia pun mengambil cincin milik Feng Wu dan mengancam mereka. 以后有机会我慢慢告诉你。 Sementara siluman serigala itu lalu dikejar hingga ke gerbang kota Yuan. Dan di sana siluman itu mengingat bagaimana dirinya ketika bersama dengan kekasihnya dulu. Siluman itu lalu ditahan dan datang King Luan ke sana dengan memberitahukan jika bukan Feng Wu lah pelakunya yang telah membunuh anak-anak siluman serigala tersebut. Sedangkan Zhao Ge yang akan pergi langsung dihentikan oleh King Luan karena saat ini Zhao Ge yang sudah tidak percaya lagi kepadanya. Bahkan ia tidak ingin mengenalinya lagi kalau King Luan tetap seperti ini. Oleh karena itulah King Luan pun memerintahkan para prajurit di sana untuk Zhao Ge dikurung ke dalam penjara. Sementara saat ini Feng Wu sedang dihukum dengan hukuman petir. Kemudian datang Gawe ke penjara untuk membawa Jun Zhao pergi menemui sang ratu. Dan setelah bertemu Jun Zhao pun langsung menanyakan keberadaan sang kaisar saat ini. Oleh karena itu sang ratu tidak akan menguasai keempat sekte ini karena Muji Zhao yang akan bangkit kembali. Namun dari sini sang ratu menceritakan alasan kenapa Muji Zhao yang gagal menjadi dewa. Yang ternyata itu karena sang ratu yang mana dulu Muji Zhao menolak cintanya dan memilih untuk menjadi seorang dewa. Oleh karena itulah sang ratu pun membuatnya musnah sehingga tidak ada yang memilikinya. Jun Zhao yang mengetahui kelicikan sang ratu, ia pun mengenuskan pedangnya ke arah sang ratu yang membuat sang ratu menjadi marah dan memerintahkan pasukannya untuk membawa Jun Zhao kembali ke dalam penjara. Sementara siluman serigala itu kabur dengan memotong tangannya yang membuat King Luan menjadi marah kepada para penjaga tersebut dan memerintahkan mereka untuk menangkap kembali siluman itu. Sedangkan Feng Wu masih mendapatkan hukuman sambaran petir dan dengan melihat itu Mingye meminta agar ketua Anye membebaskannya. Namun bagi ketua Anye semuanya sudah terlambat karena Feng Wu akan mendapatkan sambaran pengikis tulang yang dapat membunuh Feng Wu.
Mendengar hal itu, Mingye pun mencoba untuk menerobos penghalang yang ada di sana, meski harus menerima luka karena hal itu. Di sini Feng Wu meminta agar Mingye menghentikan tindakannya tersebut, tapi Mingye terus melangkahkan kakinya dan tak akan membiarkan Feng Wu mati begitu saja. Ia rela melakukan apapun, bahkan hingga tangannya terputus. Kemudian Jun Zhao bersama lainnya yang berhasil keluar dari penjara pun datang untuk menghentikan petir yang menyambar. Tapi meski begitu ia masih tidak sanggup untuk menahannya. Feng Wu lalu dibawa ke alam bawah sadarnya dan di sana ia bertemu kembali dengan gurunya. Ia lalu diperlihatkan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Mu Jizao, yang mana Mu Jizao menerimanya sebagai murid. Kemudian Feng Wu melihat dirinya yang lain ada di sana dan ia mendekatinya secara perlahan. Bahkan Feng Wu itu meminta agar Feng Wu saat ini tidak meragukan dirinya dan melindungi semua orang dengan kekuatannya tersebut. 懂了吗？ Dan setelah itu kekuatan Phoenix pada dirinya tiba-tiba bangkit dengan menghancurkan altar yang ada di sana. Di sisi lain, ketua Anya lalu memutuskan hubungannya dengan Mingye dan Mingye pun menerima dengan keputusan itu. Saat itu Mingye yang akan pergi namun Feng Wu menghentikannya dan di sini Mingye pun tetap akan pergi dari sana. 让他走吧。 Di saat yang sama siluman serigala itu pun sedang dikepung dan di sini King Luan berniat akan menangkapnya kembali namun tidak berhasil. 不得放！ King Luan yang merasa dirinya masih lemah, ia pun akan mencoba berkultivasi kembali dengan menggabungkan teknik iblisnya dengan darah Phoenix tersebut, namun ternyata ia masih gagal. Kemudian Mu Yao yang masuk melihat itu semua sangatlah terkejut dan meminta King Luan tidak menggunakan teknik iblis tersebut karena sangatlah berbahaya, sehingga ia pun akan melaporkan ini semua kepada ketua Bai Luo. Namun tiba-tiba King Luan justru membunuhnya. 什么也愿意！不要！不要！ Setelah itu ia pun melanjutkan kultivasinya karena ia ingin mengalahkan Feng Wu. Namun kali ini ia berencana akan menyerap kekuatan iblis itu secara langsung. Keesokan harinya siluman itu pun sedang dikepung oleh banyak orang dan datang Feng Wu yang langsung menghentikan mereka. 惊天阴谋，我这一时半会也没。 Namun mereka tetap tidak mempercayai Feng Wu terkecuali Feng Wu membunuh siluman tersebut. Dengan mendengar hal itu siluman serigala itu meminta Feng Wu untuk membunuhnya dan ia merasa senang karena Feng Wu yang memaafkannya atas kesalahpahaman sebelumnya. Setelah kematian siluman itu pun berubah menjadi serpihan bintang dan di sini Zhao Ge sangatlah marah dengan semua orang yang ada di sana. Bahkan Xuan Yi juga menjelaskan jika mereka sudah ditipu oleh sang ratu. 他师傅是木九州，怎么可能？我也相信，我也相信。 我也相信。 Setelah itu Feng Wu bersama murid lainnya pergi ke akademi dan bertemu dengan King Luan di sana yang mengakui jika dirinya sudah membunuh Feng Wu di masa lalu. 假扮凤舞过着原本不属于。 Ia lalu menggunakan cermin ilusi dan membuang cincin milik Feng Wu ke sana dan Feng Wu pun masuk ke dalam cermin ilusi tersebut. Mengetahui hal itu, Jun Zhao pun menggunakan kekuatannya untuk masuk ke sana dengan membawa King Luan. Dan mereka pun kembali ke dunia nyata dengan menghancurkan cermin tersebut. 你不必为我难。 Tak lama kemudian pecahan cermin itu memunculkan Mu Jizao yang kembali hidup dan semua orang tahu kalau Feng Wu merupakan murid Mu Jizao. 凤舞， Singkatnya, Feng Wu pun datang menemui gurunya yang sudah kembali. Kemudian muncul burung spiritual di sana dan Feng Wu pun menanyakan bagaimana kekuatan kultivasi gurunya saat ini. Dan kemudian gurunya yang sudah tersadar pun langsung menemui Feng Wu di sana. 你我有缘。 Di sini Mu Jizao meminta agar Feng Wu tidak perlu khawatir akan keadaan dirinya saat ini, yang dimana kultivasinya belum sepenuhnya kembali dan bahkan ia tidak mampu mengalahkan pasukan sang ratu dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu hanya dengan kekuatan Feng Wu lah di masa lalu yang bisa menyelesaikannya dan saat ini mereka harus bersiap untuk memutar waktu untuk mendapatkan kekuatannya tersebut.
想必也只为自保。 Keesokannya Jun Zhao yang datang menemui Feng Wu yang baru bangun tidur yang ingin mengajaknya untuk jalan-jalan ke kota karena ia yang sudah tahu jika Feng Wu akan segera pergi dan ia ingin menikmati sehari dengan bahagia tanpa memikirkan apapun bersamanya. Di malam harinya Jun Zhao pun menyusup ke dalam istana sekte Junwu dengan melewati jalur rahasia dan menemukan gelang darah Phoenix milik Feng Wu. Lalu ia pun langsung mengambilnya. Namun ketika kembali ia dihadang oleh pasukan sekte Anye yang membuatnya terbunuh. Keesokan harinya Zhouge yang akan ke sekte Bailuo. Namun ia melihat ketua Bailuo yang merupakan ibunya sedang menemui sang ratu di sana. Sang ratu mengajak ketua Bailuo untuk mengobrol di istana dengan membahas masa lalu mereka yang berkultivasi bersama. Bahkan sang ratu di sini meminta ketua Bailuo untuk tidak berkhianat kepada dirinya. 请身后放心。 Zhouge lalu datang menemui ibunya yang baru keluar dari istana dan ia meminta bantuan kepada ibunya untuk menyerang sang ratu. Namun di sini ibunya merasa tidak akan sanggup melawan istana karena saat ini Jun Zhao yang sudah dibunuh. 稍后告诉我。 Di sisi lain Feng Wu bersama gurunya yang sedang bermeditasi untuk pergi ke masa lalu. Namun Zhouge datang ke sana dengan memberitahukan Jun Zhao yang terbunuh yang membuat Feng Wu mengalami luka dalam karena prosesnya yang terhenti. 问我， Sementara di luar murid Akademi Sekte Junwu sedang melawan Sekte Anye. Mereka dibantu oleh para guru beserta pendekar dari Sekte Penglai. Namun mereka tetap kalah karena kekuatan dari ketua Anye. Lalu datang Muji Zhao ke sana. Dengan kekuatannya yang belum pulih kembali, ia pun hanya bisa mengirim semua murid dan guru pergi dari sana. Yang ternyata mereka semua dikirim ke sebuah goa tersembunyi dan pendekar bayangan lalu datang dengan melaporkan jika pasukan sekte Anye yang ada di mana-mana. Oleh karena itu Feng Wu pun menyarankan mereka semua pindah ke sebuah tempat untuk bersembunyi dan ia membawa mereka semua ke lembah langit. Sementara di kota kabar tentang Muji Zhao akan dieksekusi mati sudah tersebar dan para murid akademi pun sudah tahu akan hal itu. Walaupun mereka tahu jika pasukan mereka tidak akan menang melawan sang ratu, namun mereka yakin jika kebenaran pasti akan tetap menang. Setelah itu Feng Sun kemudian mengajak Xuan Yi untuk mengobrol. Ia menceritakan ketua Bailuo yang datang ke sekte Penglai dengan memberitahukan mutiara kultivasi pada tubuh Zhouge dan mutiara itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Namun jika dikeluarkan maka Zhouge akan mati. Oleh karena itu ia meminta Xuan Yi agar merahasiakan ini. Namun ternyata Zhouge sudah mendengarkan semua itu. Di malam harinya penyerangan ke istana pun dimulai dan mereka mulai menyerang secara perlahan ketika istana sekte Junwu sedang lengah. Sedangkan Mingye datang ke tempat di mana Jun Zhao yang masih hidup sedang dikurung dan ia mengatakan bagaimana Feng Wu yang sedih saat ini. Oleh karena itu Jun Zhao pun meminta agar Mingye mengambil gelang darah Phoenix dan membantu Feng Wu. 我答应你，我一定会把凤凰。 Setelah itu Mingye pun mengambil gelang darah Phoenix tersebut yang sudah disembunyikan. Namun ketika keluar ia bertemu dengan ketua Anye yang merupakan ayahnya dan di sini sang ayah tidak sanggup untuk membunuh anaknya tersebut. Sementara Feng Wu dan lainnya sedang menyerang istana Junwu. Dan ia pun berhasil masuk ke dalam istana sehingga pertarungan pun terjadi melawan ketua Anye. Dengan kekuatannya saat ini Feng Wu tidak bisa menghadapi musuhnya tersebut. Lalu datang Mingye yang memberikan gelang darah Phoenix tersebut kepada Feng Wu.
Feng Wu yang berkultivasi dijaga oleh teman-temannya dari serangan ketua Anye. Bahkan Zhao Ge yang mengetahui jika di dalam tubuhnya terdapat mutiara kultivasi, ia pun ingin memberikannya kepada Feng Wu yang selama ini selalu menolong dirinya. Lalu ia pun mengungkapkan rasa bahagianya bertemu dengan Xuan Yi yang selalu menyayangi dirinya. Namun di sini Xuan Yi akan tetap menemaninya baik hidup maupun mati. Yang pada akhirnya Feng Wu pun berhasil mendapatkan poin X-nya kembali dan ia pun mampu mengalahkan ketua Anye tersebut. Namun di sini Ming Ye meminta Feng Wu untuk tidak membunuh ayahnya itu. Dengan kondisi yang terdesak, Gao Wei pun datang dengan menyandra ibunya Feng Wu. Namun di sana Feng Sun mampu menyelamatkan ibunya Feng Wu dan membunuh Gao Wei di sana. Dengan waktu bersamaan Jun Zhao pun datang ke tempat Mu Jizhou di penjara dan di sini Mu Jizhou pun memberikan kekuatannya kepada Jun Zhao untuk membantu Feng Wu di dalam istana. Dengan kekuatannya tersebut, Jun Zhao pun langsung membunuh ketua Anye. Dengan melihat ini semua membuat sang ratu menyerah. Bahkan ia pun bunuh diri karena ia yang tidak ingin mendapatkan hukuman. Singkatnya beberapa hari kemudian, diperlihatkannya Jun Zhao yang akan menikah dengan Feng Wu. Sementara Feng Wu yang sedang bersiap-siap, tiba-tiba datang Xuan Yi dan Zhao Ge dengan menjelaskan jika mereka yang hidup kembali karena Mu Jizhou yang telah menyelamatkannya dengan menggunakan cincin spiritualnya tersebut. Diperlihatkannya sang ibu yang merasa sedih, terharu, bahagia melihat anaknya yang sudah dewasa dan akan menikah. 娘不哭，我们给父母盖上盖。 Namun di saat Feng Wu keluar, tiba-tiba Mu Jizhou datang menemuinya, yang dimana kedatangannya ini bukan untuk memberikan ucapan selamat kepada Feng Wu yang akan menikah, melainkan karena sang guru akan membawanya pergi dari sini dengan menjadikannya pendekar pengembara bersamanya demi kedamaian dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.